Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu saudara kita, yang mana beliau bertanya, "Pak Ustadz, aku mau tanya, keponakan cowok mau nikah, coba ngaji bab nikah Pak Ustadz, wanita yang harus bagaimana yang harus dinikahi. Sebenarnya aku udah tanya sama kiai, tapi orangnya udah tua, katanya disuruh nyari di kitab Bulughul Maram, tapi aku nggak bisa ngaji Ustadz." Itu pertanyaan dari saudara kita. Ya, sebisa mungkin kita kaji ya, soalnya ini kan pokoknya channel ini berisikan semua tentang pelajaran-pelajaran atau tentang edukasi yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai syariat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, tungkahu almar'atu li arba'in, lima liha wali hasabiha wa jamaliha walidiniha fadfar bidzatid taribat yadaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya perempuan dinikahi itu karena 4 perkara. 5 liha, yang pertama karena hartanya. Wali hasabiha, yang kedua karena kemuliaan nasab. Wajamaliha, yang ketiga itu kecantikan. Walidiniha, kemudian yang keempat itu agama. Jadi pokok dari wanita dinikahi itu karena ada 4 perkara. 1 harta, 2 kemuliaan nasab, 3 kecantikan, yang nomor 4 agama. Akan tetapi di sini dijelaskan bahwasanya pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia. Ini hadis riwayat Bukhari. Di dalam Syarah Fathul Bari karya Imam An-Nawawi, maksud dari tungkahu almar'atu itu seorang perempuan dinikahi karena 4 tujuan. Apa tadi? Harta, keturunan, kecantikan, dan ketaatan kepada agamanya. Maksudnya ya agama ya kita, yaitu agama Islam. Harta, perlu digarisbawahi ya, harta. Kenapa kok yang disebut pertama kali harta? Rasulullah menyebut harta supaya finansial tertolong dengan kekayaan, terpenuhi segala kebutuhan, membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi. Itu ya, supaya apa tadi? Tertolong dengan kekayaan, maksudnya syarat-syarat dalam hidup itu terpenuhi, kebutuhan pokok itu bisa tercukupi. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyebutkan apa? Nasab yang mulia. Maksudnya apa? Memiliki sosial yang tinggi dan melahirkan keturunan mulia. Jadi istilahnya kata, kalau mempunyai nasab yang mulia, insya Allah ke bawahnya juga mulia. Apa namanya? Kalau orang Jawa itu dangkal jati, tukule tetap jati, nyemine tetap nyemi jati. Nah, semisal dangkal pring ya tetap nyemi pring,
tukule tetap tukul pring, seperti itu ya. Kemudian baru yang ketiga, Rasulullah menyebut kecantikan. Apa maksudnya kecantikan? Sebatas kebutuhan biologis, psikologis yang diniatkan menjaga diri agar tidak melihat kecantikan perempuan lain, yang mana itu dilarang agama. Jadi ketika wanitanya cantik, calon istrinya, kan otomatis ketika sudah mendapat kecantikan dari sang laki-laki, otomatis kan insya Allah tidak akan menyeleweng ke perempuan lain atau ke wanita yang lain. Supaya apa? Supaya agamanya terjaga, rumah tangganya tercipta keharmonisan. Dan juga karena ketika manusia sudah menikah, itu dilarang agama kalau istilahnya melihat perempuan lain untuk disukai, itu enggak boleh, agama seperti itu. Paling mudahnya itu perselingkuhan, menjaga itu. Kalau istrinya cantik kan ngapain selingkuh kan gitu. Wong istri saya lebih cantik dari yang lain kan, seperti itu. Kemudian baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat menyebut agama. Maksudnya apa? Membawa umat manusia pada derajat yang lebih tinggi sehingga tidak mudah terpesona dengan harta dan kecantikan yang semu. Jadi kalau agama yang dipilih itu membawa manusia untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi, sehingga tidak mudah terpesona dengan harta dan kecantikan. Makanya tadi apa? Ketika sudah disebut Rasulullah harta, kemuliaan nasab, terus kecantikan, yang terakhir itu agama. Kemudian Rasulullah mengingatkan, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan bahagia. Apa tadi? Kalaupun kita kepingin mempunyai calon istri yang agamanya baik, keturunannya baik, kita harus memperbaiki diri ya, kita harus memperbaiki agama. Nggak mungkin wanita ini agamanya bagus, kita yang masih kacau agamanya, tiba-tiba wanita tersebut mau, tuh nggak mungkin ya. Soalnya di dalam Quran sudah dijelaskan bahwasanya perempuan baik tetap pasangannya laki-laki yang baik, perempuan kurang baik pasangannya tetap laki-laki yang kurang baik. Kalaupun ada yang ngomong, wah nanti ya berarti yang jelek ketemu yang jelek Pak Ustadz, yo nggak cocok kalau seperti itu. Loh, kita amati dan kita teliti bahwasanya ya kan, apa bisa ini semisal ada cowok atau laki-laki yang mau mencari seorang istri, dia itu kelakuannya kurang baik, mungkin bisa bisa kalaupun itu minuman keras, masih berjudi, masih, kira-kira melamar anaknya kiai itu diterima atau enggak? Ya enggak bakal diterima. Sama saja ya, laki-laki yang soleh, alim, kira-kira itu mencari pasangan itu wanita yang soleh ataupun pelacur. Ini logika lah ya. Yang pasti akan dipilih yang solehah, yang baik. Jadi ketika kita kepingin mencari pasangan hidup yang baik, entah itu agamanya, keturunannya, hartanya, ataupun kecantikan, kita juga harus memperbaiki diri dulu, jangan asal-asalan seperti itu ya. Mengaca dulu, memperbaiki diri dulu, baru kita insya Allah juga akan mendapat pasangan hidup yang baik, yang solehah, seperti itu. Walau alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin cukup itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita semua
bisa bersama-sama ngang sukaro supaya kita semua bisa bersama-sama ngang sukaweruh lewat channel ini. Akhirul kalam, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.